Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Erwanto. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dari sebelumnya juga saya sudah jelaskan di video perkenalan bahwa sistem pendukung keputusan ini adalah konsep dan strategi untuk nanti pemangku kepentingan membuat sebuah keputusan yang efektif dan efisien. Dan di pertemuan kali ini kita bakal membahas, pokok bahasanya adalah mengenai konsep manajemen support system. Nah, di dalam konsep manajemen support system ini ada dua ya kerangkanya nih yang paling penting. Yang pertama ya kalian harus tahu, kan ini manajemen support system berarti membahas banyak data nantinya ya. Kemudian yang kedua konsep managerial decision making. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu ruang kerja untuk membuat sebuah pendukung keputusan. Jadi yang pertama kita bahas datanya dulu. Kita mau kan di dunia ini banyak ya, banyak pilihan lah. Kalian mau kemanapun pasti punya pilihan. Pilihan itu pasti by data. Nah, data kalian harus paham dulu data itu seperti apa. Yang kedua, kalau sudah paham mengenai data, kemudian harus paham mengenai konsep managerial decision making. Data ini diapakan hingga menghasilkan sebuah visi atau membuat sebuah keputusan. Kemudian kalau sudah ada nih, misalnya datanya sudah ada, visinya sudah ada, nanti untuk menentukan apa, baru kita membuka ruang kerjanya. Apa yang harus dinilai, kemudian hal-hal apa saja untuk sebagai bahan penilaiannya, analisanya seperti apa, di konsep ruang kerjanya dalam bentuk biasanya ide pokok, bahasan, menggunakan terakhirnya bakal kalian nanti merancang sebuah sistem pendukung keputusan by sistem atau baik informatika komputer kayak gitu. Jadi membuat sebuah bahasa pemrograman nantinya ya. Oke, modulnya adalah ini ya, buku referensinya yang pertama tetap dari modul UT-nya, jadi pustaka UT sistem pendukung keputusan, ada decision support system and intelligence system, kemudian ada dari konsep aplikasi sistem pendukung keputusan Kusrini ya, biasa dulu ya waktu saya kuliah Kusrini dan Sri apa gitu kan. Kemudian Fuzzy multi attribute decision making atau Fuzzy MADM dari Sri Kusuma Dewi ya, Sri Kusuma Dewi biasanya dua ini ya kalau tahunya saya. Kemudian pengambilan keputusan kriteria majemuk, dan terakhir sistem pendukung keputusan dari Dr. Kardasha Suryadi. Kayak capaian pembelajaran di mata kuliah SPK untuk pertemuan yang sekarang, yang pertemuan ini, capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menganalisis konsep dan prinsip dasar SPK itu seperti apa dan proses pengambilan keputusannya. Sub CPMK-nya, jadi yang pertama mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian, karakteristik serta komponen utama dari sistem pendukung keputusan. Jadi nanti paham dulu apa sih SPK itu. Jangan sampai Pak yang penting kita menilai siapa yang peringkat pertama itu yang berhak, bukan. Jadi kita harus paham dulu SPK itu seperti apa. Baru yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan manfaat sistem pendukung keputusan untuk membantu pengambilan keputusan bagi organisasi. Nah, pertama pengertiannya dulu, baru mampu menjelaskan manfaatnya. Cukup itu dulu ya. Oke, tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, karakteristik, dan komponen utama sistem pendukung keputusan. Tadi karakteristiknya apa saja SPK, nanti kita jauh lebih lanjut di pertemuan 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk ranah psikomotornya mahasiswa mampu membuat diagram sederhana. Jadi kalian ada nanti ditugaskan membuat diagram sederhana menggambarkan komponen atau alur kerja sistem pendukung keputusan. Langkah-langkahnya apa saja, nanti bikin flow map atau flow chart atau diagram lah. Kemudian yang ranah afektifnya mahasiswa menunjukkan sikap antusias dan rasa ingin tahu yang mendalam untuk memahami SPK itu seperti apa. Ya, pokok bahasanya tadi ada konsep manajemen support system, ada konsep manajerial, dan ada ruang kerja pendukung keputusan. Petanya kita next aja.
Untuk kontrak mengajarnya, karena ini pertemuan yang pertama absensi ya, itu ada 20%. Kemudian ada tugas dan aktif di kelas ada 25%. Untuk tes UASnya 20 dan 35%. Nah, tadi yang pertama, kalian harus mengenal data itu seperti apa. Apa sih hubungannya data dengan sistem pendukung keputusan? Kita mau membuat sistem tapi nggak ada datanya, membuat apa? Jadi kita harus paham datanya dulu. Oke. Untuk yang pertama, coba kalian scan barcode di sini. Barcode ini nanti kalian ngelink ke Mentimental ya. Apa itu? Jadi kayak pernyataan tentang apa itu data. Silakan kalian, menurut kalian data itu apa? Silakan kalian isi di komentar ketika kalian scan barcode-nya. Oke, we are drawing data but starving for knowledge. Yang jelas kita tuh banyak ya kebanjiran data, tetapi kita miskin akan pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya saya di belakang saya ini ada data ya, ada banyak data yang jelas. Ada misalnya absensi, ada misalnya nilai, ada data mahasiswa, kemudian apa lagi, dan seterusnya lah. Itu data. Kenapa data? Karena ditumpuk tanpa ada gunanya. Kok nggak ada gunanya? Kan ada gunanya, bisa dilihat. Kalau misalkan dilihat, berarti kalian akan mencari sebuah data yang menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi itu yang nanti jadi manfaatnya. Jadi bukan datanya ya udah banyak. Kalau nggak digunain ya nggak ada fungsinya. Tapi kalau misalkan data itu diolah dengan baik, diolah kemudian diambil manfaatnya, nanti itu menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kalau sudah ada pengetahuannya, biasanya juga terakhirnya adalah pengambilan sebuah kebijakan atau keputusan. Jadi kebijakan itu muncul dari apa? Dari perencanaan data-data yang banyak menghasilkan sebuah informasi yang menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu disaring, dibahas lagi, menghasilkan nanti sebuah kebijakan perusahaan. Seperti itu. Ini adalah data. Data itu ya udah, tabel seperti ini adalah data. Ada NIP, ada tanggal, datang dan pulang. Data. Apa gunanya? Ya, bacanya seperti ini. Tapi apa yang kalian hasilkan dari data tersebut? Coba sampaikan. Ada informasi dari data ini? Ternyata kalau disimak baik-baik, dari 6 karyawan atau pegawai di sini ada 3 pegawai yang sesuai aturan oleh perusahaan. Misalnya aturannya adalah jam 8 masuk paling telat, dan jam 6 pulang paling tepat, paling awal. Yang sesuai adalah yaitu 1156 atau baris ketiga itu 751 pulangnya jam 16.00. Kemudian ada 701 16.31 dan 749 17.00. Jadi informasi yang dapat adalah dari 6 ini sebagian besar atau 50% karyawannya menaati aturan yang berlaku dan 50%-nya tidak taat aturan dari perusahaan tersebut. Itu sebuah informasi nantinya. Nah, misalkan ada informasi seperti ini ya, NIP 1103 masuknya 22 kali dan seterusnya. Kira-kira apa kebijakan atau pengetahuan yang kalian ambil? Atau lebih ekstrimnya lagi, misalnya kira-kira mana karyawan yang harus diputus kerjanya dari hal seperti ini? Ya, kalian bisa misal Pak 1142 itu harus putus kerja. Kenapa? Sakitnya 2 kali, alfanya 2 kali. Loh, masih ada ya, cutinya 11 kali, alfanya 1 kali. Atau yang sakit 12 kali, atau yang alfa. Kira-kira apa pengetahuan atau kebijakan nanti kalian ambil? Kemudian ini adalah informasi dari pengetahuan. Kira-kira apa yang diambil ya dari data tersebut? Kira-kira untuk mengambil sebuah pengetahuan. Nah, betul.
kita lihat ya, di hari Senin itu kebanyakan terlambat, dan di hari Jumat lebih banyak orang pulang cepat. Kira-kira kebijakan apa yang diambil perusahaan tersebut agar karyawannya ikuti aturan dari perusahaan tersebut? Ingin kebijakannya. Kalau kebijakan berarti bukan punishment. Jadi kebijakan itu saling menguntungkan antara pegawainya dan perusahaannya. Ya. Tadi kita sudah tandain di hari Senin itu banyak yang terlambat, dan di hari Jumat banyak yang pulang cepat. Jadi kita tandain dulu. Nah, kebijakan apa yang diambil? Kebijakannya mungkin ya, ada perusahaan yang untuk hari Senin waktu datangnya itu dimundurin. Misalkan tadi jam 8, waktu datangnya jam 9, tapi pulangnya dimundurin lagi gitu ya. Pulangnya misalkan dulunya jam 4 jadi jam 5, jadi nggak rugi. Oke, misalnya seperti itu. Atau di hari lain, misalnya tadi untuk hari Senin dan hari Jumat, kalau hari Senin masuknya itu dilambatkan, dimundur, dan hari Jumat pulangnya dicepetin, berarti bisa saja untuk hari Jumat masuknya diawalkan dari jam 7 dan seterusnya. Intinya bisa menjadi sebuah kebijakan dari perusahaan, dua-duanya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, kebijakan biasanya penataan di jam karyawan tadi ya, ternyata penataan di jam karyawan. Peraturan jam kerja misalnya hari Senin dimulai jam 10 yang harusnya jam 9 dimulai jam 10. Hari Jumat diakhiri jam 2 yang harusnya diakhiri jam 3. Sisa waktunya gimana? Sisa waktunya dikompensasi di hari lain boleh, atau tadi di hari yang sama tadi dimaju mundurin saja. Nah, tadi sudah dijelaskan data yang banyak. Kemudian apa hubungannya dengan sistem pendukung keputusan? Nah, kuliah ini membahas dengan konsep dan teknologi untuk pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan, di mana pengambilan keputusan tidak lagi ditunjang hanya oleh sebatas intuisi pimpinan. Kadang-kadang kalau tidak ada data, baik tunjuk, oh itu yang bagus, ambil, itu diterima, itu ditolak, dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini mengurangi resiko salah rekrutmen, mengurangi resiko salah pemberian, mengurangi resiko salah reward, dan sebagainya. Jadi topik-topik yang akan dibahas antara lain adalah konsep, karakteristik ya, komponen dan arsitektur SPK-nya seperti apa, pemodelannya seperti apa, perancangan SPK-nya, kecerdasan bisnis, data warehouse nanti, dan terakhirnya ke KMS-nya. Oke, pengantar. Pembuat keputusan merupakan bagian kunci kegiatan manajer, non-manager, atau person. Tiga-tiganya saling keterkaitan. Nah, SPK ini ada dua tipe sebenarnya, choice making or problem solving. Silakan mau untuk memilih sebuah keputusan dari yang terbaik, atau problem solving, memecahkan suatu masalah. Ya, contohnya misal memilih kalau kebanyakan judul misalnya gini, sistem pendukung keputusan untuk penentuan taruhlah karyawan berprestasi atau karyawan terbaik, berarti pilih salah satu. Untuk problem solving, memecahkan masalah, contohnya adalah ini banyak data nih, tapi yang diterima hanya 100 misalnya. Gimana caranya? Ya berarti ambil peringkat 100, bukan satu tapi 100 orang dari ribuan untuk diambil manfaatnya atau alternatifnya. Ya, relasi antara IDP atau MIS dan DSS ya. Jadi untuk IDP itu programnya hanya sebatas operational control sama transaction processing, tapi DSS terakhirnya adalah strategic planning ya, pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Nah, DSS ini penting, aplikasi ini sangat penting. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa bakal mengikuti terus sampai pertemuan yang ke-14.
Konsep manajemen support system yang pertama yaitu sistem yang membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Ingat, keputusan itu didapat bukan hanya sebatas intuisi pimpinan. Bisa saja salah intuisi pimpinan tersebut. Kemudian konsep manajemen support system yang selanjutnya adalah menggabungkan data. Jadi datanya banyak nih, model dan teknik analisis. Contoh, sistem pendukung keputusan apalagi ya, penentuan lokasi terbaik untuk misalnya gudang pabrik ya. Data-datanya kan banyak, antara data wilayahnya, data masyarakatnya di situ ya, data apalagi jalannya dan sebagainya, modelnya kira-kira yang cocok untuk pemilihan lokasi gudang terbaik, modelnya apa, kemudian teknik analisis seperti apa, kemudian bersifat interaktif untuk memberikan alternatif solusi. Nanti terakhir adalah memberikan alternatif solusi yang terbaik dari yang paling baiknya. Kemudian konsep managerial decision making, proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan, melibatkan aspek rasional dan intuisi. Jadi bukan hanya sebatas intuisi saja, tapi ada by datanya. SPK berfungsi sebagai alat bantu analisis keputusan. Nah, terakhirnya adalah ruang kerjanya. Tadi kalau misalkan kita tarik ke belakang, konsep manajerialnya kan tentang visi ya, tentang nyari alternatifnya, kriterianya, pengambilan keputusan seperti apa. Baru ruang kerjanya adalah berisi metode atau algoritma untuk mengambil sebuah keputusan, membuat antarmuka pengguna ke knowledge base, basis datanya. Jadi untuk ruang kerja seperti ini. Jadi yang pertama datanya apa dulu, kemudian cari visinya, terakhirnya diimplementasikan ke dalam model bisnis atau model projectnya ya. Nyari basis datanya, basis modelnya, antar muka pengguna, dan knowledge base-nya. Ini data lagi, ini kita banyak data. Ini data the brand most loved by Gen Z. Ya, jadi ada brand TikTok, Discord, Snapchat, Instagram, Cash App, dan Spotify. Rata-rata ini by data ya, ini by data. Jadi TikTok itu kebanyakan Gen Z 69%. Differentnya antara all US adult itu 39%, atau differentnya adalah 30%. Tapi kebanyakan Gen Z ternyata yang mengakses TikToknya. Kemudian kayak Instagram kebanyakan Gen Z ya, Spotify kebanyakan Gen Z. Berarti Gen Z ini rata-rata pengguna TikTok, Instagram, Spotify. Kemudian lagu di sini dari visual kapitalis, datanya ternyata yang banyak didengar Gen Z ya, atau popular di YouTube most viewed itu ada Baby Shark Dance sebanyak 13,0 billion. Menganalisa informasi dari perbandingan pengguna sosial media dan perbandingan ini adalah hasil menganalisa sebuah data yang ini kan data nih, kalau nggak digunain ya udah, yang nggak diapa-apain, cuma sebatas data saja. Tapi coba menganalisa informasi apa yang didapat, maka kita dapat misalnya yang pertama, Gen Z hampir mendominasi penggunaan seluruh aplikasi yang disediakan ya, hanya Discord karena Gen Z lebih mengutamakan apps yang sederhana misalkan Zoom Meet, Google Meet. Gen Z lebih menyukai mendengarkan musik kekinian ya di Spotify. Kemudian Gen Z lebih banyak melakukan aplikasi layanan keuangan atau cash app ya, biasanya menggunakan mobile banking, penggunaan pinjaman online. Nah, kemudian kebijakan apa yang diambil kalau kita udah data tersebut? Kebijakan adalah bisa saja dari bidang ekonomi dan bisnis. Sosial media hal yang penting bagi semua kalangan Gen Z. Gen Z bisa lebih mandiri dari generasi sebelumnya. Misalnya TikTok bisa dijadikan Gen Z sebagai influencer, afiliator, konten kreator, sehingga Gen Z sekarang lebih mapan dari segi ekonomi. Seperti itu ya. Tugas individunya silakan
para mahasiswa. Tugas individu adalah mahasiswa diberikan tugas untuk mencari dua data publik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisa dan membuat sebuah keputusan. Mahasiswa kemudian mengerjakan tugas secara mandiri yang dikumpulkan dalam bentuk poster. Jadi silakan buat grafik atau bagan dari data tersebut dibuatnya menggunakan poster. Oke, nanti kita ada evaluasi, silakan cari aja scan barcode-nya, nanti kita ada ujian di sini ya. Referensinya adalah seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di pertemuan yang pertama. Semoga pandangan dasarnya bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua para mahasiswa Universitas Terbuka. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian silakan isi diskusi yang setelah disediakan, nanti langsung saya melakukan penilaian. Oke, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah saya.